memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah, di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru.
Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari memuji Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kudus dicurahkan di tengah-tengah hidup kita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara.
Katakan sama-sama, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Sekali lagi katakan dari awal, Roh Kudus. Say, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Ya, namamu dipuji, diagungkan, disembah. Lagi sama-sama ya Bapak Ibu Saudara dari awal. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan suka. Boleh ketawa sama-sama. Haha, yeay. Minyak baru tercurah, amin, urapi umatnya. Yes, serta kuasanya. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Boleh tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti sukacitanya luar biasa. Amin saudara. Walaupun saudara tutup masker, tapi wajahnya masih kelihatan. Coba kiri kanan saudara senyum dulu. Kasih senyum dulu. Wah, tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Ya, tepuk tangan sama-sama. Hop. Yo, katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Hey, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Lagi ya, katakan anggur baru. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata, katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo dengan sukacita. Layanilah Tuhan. Lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Menyala-nyala. Biarlah roh kita menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Menyala-nyala. Lagi. Biarlah. Layanilah Tuhan. Yeay. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan sama-sama. Tak ada banyak waktu. Diam. Ayo jangan lalai saudara. Pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada, yuk lari sama-sama. Panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lagi saudara, biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Amin. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu. Amanat agung terjadi. Siap lari sama Tuhan. Tanggalkan segala beban. Yuk angkat kaki sama-sama yuk lari. Hop. Set. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Woo! Serahkan haleluya. Haleluya. Tenangkan hati, tenangkan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Kami mau datang di hadirat kudus-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hari ini harinya Tuhan. Hari di mana Engkau akan melakukan perkara yang besar. Hari di mana Engkau akan melakukan perkara yang hebat di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami tahu waktu kami datang ke tempat ini kami bawa hidup kami. Kami mau menyembah Engkau Allah yang kami mau tinggikan Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang lain yang kami mau sembah. Tidak ada pribadi yang dahsyat seperti Engkau. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau sayang Tuhan atas setiap hidup kami. Hari ini kami mau katakan Tuhan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh rabaya syakarala barala 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 barala.
Oh rabaya karala bara bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara bala la bala la bala la bayara la bara la. Oh Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Shananananananamo, shararara bayarara bayarara bayanamo. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sharara bayarala balala 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 balala. Rina namo yarara la balala 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 bayarara la ba. Yesus Shabaya baralabo. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya seluruh, ya Roh Kudus, Kau menuntun kami, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau menuntunku, tuntun hidup kami, pimpin langkah kami. Pimpin langkahku, ku taat selalu, ku taat. Sekali lagi dari awal sama-sama panggil dia dengan iman saudara. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya seluruh, puaskan kami Tuhan. Puaskan sekarang
kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari nyatakan sama-sama. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu, bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat kami, di hidup kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu, bangkitkan roh-Mu dalam kami. Oh, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, Yesuslah, Yesuslah. Oh, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lebih lagi ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah,
Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nyatakanlah, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa-Mu. Panggil dia Yesus. Yesuslah Tuhan. We worship you Jesus. Kami sayang padamu ya Tuhan. Yesus, Yesuslah, Yesuslah Tuhan bagi semua. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Oh Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Oh Yesus, Yesuslah Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau kekuatan kami, kota benteng setiap kami, gunung batu kami percaya padamu. Haleluya. We worship you, we worship you. Kami sayang padamu ya Tuhan. Haleluya. Oh, rabaya dara labaya dara lamaya dara labala 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 shadaya dara 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 rabaya dara 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 rabaya dara raba Korea nara lamaya dara labaya dara raba. Kami sembah Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Hosana in the highest. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya.
dipuji, disembah. Kau layak Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidup setiap kami. Oh, tiada yang seperti Engkau di bumi, di surga. Kami menyembah-Mu. Dalam hadirat-Mu mujizat terjadi. Dalam hadirat-Mu kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang mengasihi kami Tuhan, Kau yang mengasihi kami Tuhan. Bara bara la bara la bara bara la bara bara la bara bara la bara la bara bara la bara 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 la bara bara la Shada bara la bara bara la 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 bara bara la bara la bara la bara la bara la Shaba bara 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 la bara bara la 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 bara la. Oh Jesus. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sungguh sukacita kembali dapat berjumpa dengan seluruh jemaat Tuhan. Walaupun masih melalui online, saya percaya, kita semua percaya hadirat Tuhan tetap nyata bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di minggu yang lalu kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta. Saya percaya semua mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dimanapun saudara beribadah minggu yang lalu. Nah saudara, bicara tentang Pentakosta yang ketiga, Gembala sedang kita sampaikan dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar laut. Saya ulangi sekali lagi saudara, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Wow, ini satu pesan yang luar biasa. Saudara, dikatakan saudara, bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti apa? Seperti air yang menutupi dasar laut. Saudara, bicara tentang Pentakosta tidak bisa terlepas juga saudara dengan istilah baptisan Roh Kudus. Kata baptisan sendiri diambil dari bahasa aslinya, akar katanya adalah baptiso, yang artinya ditenggelamkan saudara, masuk ke dalam saudara. Ya, nah saudara, bicara tentang air yang menutupi dasar laut, saya percaya saudara, kita semua percaya Pentakosta ketiga ini lebih dahsyat daripada yang pertama, juga yang kedua. Kenapa saudara dikatakan seperti air menutupi dasar laut? Bumi penuh kemuliaan. Berarti bukan hanya sekedar dari Yerusalem sampai ke bangsa-bangsa. Bukan hanya sekedar seperti Pentakosta yang kedua, saudara, dari Azusa Street sampai ke bangsa-bangsa. Tapi ayat ini berkata tentang bumi penuh kemuliaan Tuhan. Ada satu kejadian yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana saudara, kuasa Pentakosta itu dicurahkan besar-besaran yang belum pernah tercurah sebelumnya. Yang yakin dan percaya katakan amin. Oh puji Tuhan. Tetapi ada satu hal yang sama, baik itu Pentakosta pertama, kedua maupun yang ketiga saudara, yaitu ada anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan saudara, yang menjadi trigger, yang dipakai Tuhan menjadi alat saudara untuk membawa kegerakan di akhir zaman ini, supaya melalui Pentakosta yang ketiga ini amanat agung diselesaikan. Nah, saya mau ajak kita semua sama-sama melihat apa yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan,
pada masa Pentakosta yang pertama. Kita belajar, saudara. Karena saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan yang akan membawa api Pentakosta yang ketiga ini, saudara. Sebelum Yesus datang kedua kali. Karena dia rindu semakin banyak orang yang diselamatkan. Bahkan firman Tuhan berkata, saudara, kerinduan Tuhan adalah semua orang diselamatkan. Nah, saudara, apa yang saudara sama-sama kita dapat pelajari dari kisah para murid, saudara, dalam Pentakosta yang pertama. Mari saya ajak sama-sama kita buka firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang 14 bagian A. Demikianlah bunyinya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saya ulangi, saudara, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 14 bagian A. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, mari sama-sama kita coba gali, saudara, kata demi kata ini. Yang pertama dikatakan mereka semua. Saudara, dalam ayat selanjutnya dikatakan mereka semua ini ada sekitar 120 orang para murid. Nah, saudara, bayangkan yang akan terjadi dalam Pentakosta yang terakhir ini. Pencurahan yang di ujung, saudara. Sebelum Yesus datang kedua kali, saya percaya, saudara, karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali, pasti pencurahannya akan dinyatakan itu luar biasa dahsyat. Yang percaya dan setuju katakan amin. Nah, saudara, ketika mereka semua ini adalah 120 orang. Bayangkan, saudara. Kata mereka semua di hari ini. Wow, kalau mereka semua 2000 tahun yang lalu, para murid ini adalah 120 orang yang bertekun menanti-nantikan janji Bapa di atas loteng Yerusalem. Maka hari ini, saudara, kata mereka semua ini mewakili bukan hanya 120 orang, tapi ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang sudah terima visi yang sama akan pencurahan Roh Kudus besar-besaran di akhir zaman, saudara. Maka saya percaya, ya memang yang terjadi ini pasti yang paling dahsyat yang pernah terjadi di atas muka bumi ini. Yang yakin tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kalimat selanjutnya, mereka semua bertekun. Ya, saudara, mereka ini baru saja menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan Tuhan berkata, jangan tinggalkan kota ini, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, saudara, sementara yang memerintahkan untuk tidak meninggalkan Yerusalem itu sudah pergi, saudara. Sudah tidak ada di depan mereka. Tetapi yang luar biasa, firman Tuhan katakan, mereka bertekun. Wow, kalau saudara ingat tahun lalu, ya, kita punya tema tahun integritas. Ya, saudara, banyak orang ketika tidak ada yang lihat, ya mereka tampilnya berbeda dengan ketika ada orang yang lihat, saudara. Bahkan saya pernah bertemu dengan seseorang yang dengan gamblang dia berkata dia tidak mau saya tahu kehidupan dia asing yang di luar dengan yang di gereja. Karena dia sendiri dengan jujur berkata memang berbeda, saudara. Seakan-akan punya dua kehidupan, saudara. Ya, nah saudara, bicara tentang tahun integritas. Walaupun tidak ada orang yang lihat, walaupun saudara mungkin tidak di tengah-tengah komunitas rohani, sedang di tengah-tengah pekerjaan kah, di marketplace kah, di tempat di mana komunitas saudara sedang berada, apakah saudara tetap menjadi orang-orang yang bertekun? Atau saudara bertekun ketika memang ada gembala kul yang mengingatkan? Atau saudara bertekun ketika ada dikelilingi oleh orang-orang yang rohani di sekitar saudara? Para murid bertekun menantikan janji Bapa di Yerusalem, walaupun yang meminta untuk mereka tidak pergi dari kota Yerusalem sudah tidak ada, saudara. Sudah pergi naik ke sorga. Ya, saudara dan saya tahu 10 hari setelahnya Roh Kudus dicurahkan. Tapi catat baik-baik, mereka belum tahu kapan dicurahkan. Ya, hanya Tuhan Yesus katakan tidak lama lagi. Tidak lama lagi ini artinya sudah lebih dekat dibandingkan dari nubuatan Nabi Yoel sebelumnya, saudara, ya. Sudah semakin dekat, tapi tetap mereka tidak tahu kapan waktunya. Sama seperti kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi kita tahu semakin hari semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mereka semua bertekun. Ya, saudara, dalam doa pujian penyembahan. Saudara, dalam
bulan ini atau mungkin minggu-minggu ini, apakah saudara ada ikut kegiatan doa? Di luar ibadah hari Minggu, bertekun untuk dengan sengaja mencari hadirat Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan, keluar dari kesibukan saudara, bersama-sama dengan orang-orang seiman. Atau jangan-jangan, ya, karena pandemi membuat kita sudah mager, saudara ya. Ya, ketika ada pertemuan online pun, ya, cenderung off cam, saudara ya. Sudah online, off cam lagi, saudara ya. Semakin kehilangan ketekunannya. Padahal kalau saya ingat sebelum pandemi, kita masuk menara doa, saudara ya. Saudara ingat, kalau yang saudara ikut menara doa sebelum pandemi, berapa durasi satu kali sesi menara doa, saudara? Sesinya 2 jam, saudara ya. Kalau hari-hari ini rata-rata rumah doa, menara doa 1 jam. Karena mostly masih online. Tapi sebelum pandemi 2 jam. Terkadang rasanya mungkin sudah terasa begitu lama. Tetapi yang saya rasakan secara pribadi, setiap kali keluar dari menara doa, 2 jam itu, saudara, itu rohnya menyala-nyala, saudara. Ya, nah firman Tuhan katakan apa? Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, ibadah itu, saudara, disandingkan perbandingannya dengan latihan badani. Latihan badani ini terbatas gunanya karena hanya sekedar, ya, saudara, menyentuh bagian tubuh saudara saja. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, saudara, karena bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Saudara, latih diri saudara untuk tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang sibuk dengan hal-hal jiwani, hal-hal badani, hal-hal duniawi, tapi mulai bertekun. Ya, saudara, bertekun bersama-sama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Yang mau katakan amin. Apalagi yang para murid lakukan, saudara, mereka semua bertekun dengan apa? Dengan sehati. Ya, saudara, 120 orang ini berarti ada 120 kepala. 120 kepala bisa jadi, saudara, ya, saya yakin kalau diberikan satu pertanyaan bisa jadi ada 5 atau 10 pendapat yang berbeda, bahkan mungkin lebih. Belum karena latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Belum lagi gendernya punya juga, saudara, tendensi yang berbeda-beda. Saudara, latar belakang saudara, profesi juga yang berbeda. Ada yang seorang tabib, ada yang nelayan. Aduh, saudara, itu ketika ada satu masalah, cara penyelesaiannya bisa lain-lain, ya. Dan di situ bisa potensi timbul friksi, gesekan, saudara. Ya, kalau sesuatu digesek itu jadi panas, betul ya, saudara ya. Kalau panas, ya, saudara, bisa meledak, ya. Tapi yang luar biasa, 120 orang ini sehati. Walaupun macam-macam pola pikirnya, macam-macam, saudara, latar belakangnya, tapi mereka sehati. Sehati ini artinya satu hati. Kenapa hatinya bisa disatukan, saudara? Bagaimana caranya? Hati banyak orang dengan banyak latar belakang, dengan banyak, saudara, cara berpikir karena latar belakang edukasi yang juga berbeda-beda. Latar belakang suku, cara ngomong juga beda. Tapi kenapa hatinya bisa satu? Kita lihat firman Tuhan, saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, firman Tuhan katakan rendahkanlah dirimu. Ayat yang lain, saudara, Efesus pasal 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Alasan kita karena kita sama-sama mengiring Tuhan. Saudara, kita sama-sama merendahkan diri kita satu sama lain di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri dalam takut akan Kristus. Saudara, kerendahan hati, saya yakin,
adalah salah satu ciri yang paling kuat dan membedakan organisasi gereja anak-anak Tuhan dengan organisasi di luar gereja. Betul, saudara? Jadi kalau di dalam gereja masih ada orang yang lempar kursi, waduh saudara, itu bukan gereja Tuhan, saudara. Ya, karena di dalam gereja Tuhan semuanya harus saling merendahkan diri, sama seperti Kristus merendahkan diri, bahkan saudara sampai mati di kayu salib. Ya, jadi saudara, buang segala ego kita. Masuk dalam persekutuan komunitas orang-orang percaya, saudara harus rendahkan diri satu sama lain. Yang mau katakan amin. Saudara, ketika kita merendahkan diri kita, maka yang tadi sifatnya jiwani, pola pikir, saudara, apalagi latar belakang pendidikan, ya, latar belakang suku, saudara, berbeda-beda. Itu semua, saudara, itu yang kita rendahkan, saudara. Ya, yang satu mungkin lulusan S3, S2, yang satu mungkin dalam masa pendidikan, ya, saudara, masih lanjut dari SMA baru lagi masuk ke jenjang D3, saudara. Punya cara berpikir yang berbeda. Tetapi ketika kita merendahkan diri, buang itu S3-nya dulu, saudara, ya. Buang itu bukan berarti saudara hilangkan, tapi ketika di hadapan Tuhan, berkumpul dengan saudara seiman, kita sama-sama di hadapan Tuhan sama, saudara, ya. Yang mau katakan amin. Merendahkan diri. Mereka semua bertekun dengan sehati. Gereja Tuhan harus sehati. Yang mau sehati katakan amin. Ya, jangankan saudara dalam satu cabang, satu rayon, ya, bahkan dalam berbagai macam sinode yang ada pun, kita mau juga saling merendahkan diri, saudara. Ya. Apa, saudara? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Katakan bersama saya, dalam doa. Oh, puji Tuhan. Ya. Kenapa mereka bisa berdoa selama 10 hari? Bersama-sama berdoa, padahal mereka baru saja mengalami kejadian yang begitu mengagetkan. Ketika Tuhan Yesus mati, tiba-tiba dalam waktu yang singkat mengalami, saudara, penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari. Tiba-tiba sudah masuk lagi fase yang baru. Tapi kenapa mereka bisa berdoa? Firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, masa-masa Pentakosta ketiga ini adalah masa-masa yang tidak mudah. Kalau dalam masa Pentakosta yang pertama, para murid bertanya, kapan kau hendak memulihkan kerajaan Israel ini? Karena mereka ada di dalam penjajahan, ada di dalam kuasa dari kerajaan Romawi. Saudara, mereka sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi dalam masa Pentakosta yang ketiga ini, saudara, kondisinya jauh amat sangat lebih buruk lagi. Bencana alam di mana-mana, krisis pangan di depan mata, krisis energi, saudara, melanda dunia. Ya, harga naik, ya, hari-hari ini. Ya, kalau saudara sedang mengikuti berita, saudara, banyak prediksi tentang resesi yang datang di depan nanti. Tetapi kalau saudara tidak menguasai dia, jadi tenang. Tapi sebaliknya terseret arus gonjang-ganjing yang ada di luar, percayalah, engkau tidak dapat berdoa. Para murid, mereka semua merendahkan diri. Mereka menguasai diri, menjadi tenang, dan mulai bersatu hati dalam doa selama 10 hari. Mari, saudara, semua kita yang dipakai Tuhan menjadi the messenger of the third Pentecost. Sama seperti para murid dulu, the messenger of the first Pentecost. Saudara saya, the messenger of the third Pentecost. Jadilah tenang, saudara. Ya, kuasai dirimu. Percayakan pada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Supaya engkau dapat berdoa dan menaikkan syafaatmu
bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia untuk terima lawatan Tuhan Pentakosta yang ketiga, untuk sesuatu yang ekstrim, penuaian yang ekstrim, yang luar biasa. Ya saudara, tidak bisa dihindari akan terjadi hal-hal yang ekstrim juga saudara, yang membuat orang berseru kepada nama Tuhan. Tapi kalau saudara ikut tergoncang, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi the messenger of the church Pentecost? Karena itu mari sama-sama kita berdoa supaya menjelang kesudahan segala sesuatu itu kita diberikan penguasaan di buah roh ini, saudara. Ya. Tidak seperti yang banyak viral di mana-mana, orang mudah meledak, saudara, main hajar, langsung viral, akhirnya masuk ke kepolisian. Saya percaya anak-anak Tuhan ini memiliki kesaksian yang berbeda dari dunia ini. Mari saudara sama-sama kita mau persiapkan diri kita menjadi the messenger of the church Pentecost. Karena bumi ini akan dipenuhi pengetahuan Allah akan kemuliaan Tuhan. Sama seperti air menutupi dasar lautan, dasar samudra. Wow, luar biasa ini. Pentakosta ketiga saudara akan turun atas bumi ini, atas dunia ini. Penuaian yang terbesar dan terakhir. Dan Yesus datang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, hari-hari ini bukan hanya 120 orang Tuhan, tapi ada ribuan, ratusan ribu, jutaan orang yang menjadi the messenger of the church Pentecost. Kalau 120 orang menggoncangkan dunia pada zamannya, maka kami percaya Tuhan yang terjadi ke depan ini jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat Tuhan. Kami akan rasakan dan akan lihat. Karena kami semua bertekun sehati dalam doa. Walaupun goncangan di sekeliling kami, Allah adalah gunung batu kami yang kuat. Di dalam nama Yesus, kami terima terus pengurapan yang baru, kepenuhan roh Allah dalam hidup kami. Mari saudara buka hati, angkat kedua belah tanganmu, dengan iman terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan Raja dan Juru Selamat kita sekalian semua, dalam tuntunan kasih kuasa penghiburan Roh Kudus menyertai kita sejak hari ini sampai janjinya kelak Dia jemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya hidupnya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi Rayon kita, perjalanan Rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang Rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G.
yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.